Berita utama sepak bola hari ini. Calon lawan di FIFA Series buat John Heartman sumringah. Alasan Piala AFF Trophy diwajibkan untuk pembuktian kualitas John Heartman. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Alasan Piala AFF Trophy diwajibkan untuk pembuktian kualitas John Heartman. Piala AFF 2026 dinilai sebagai panggung paling relevan dan wajib dimenangkan untuk menguji sekaligus membuktikan kualitas John Heartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Seiring tingginya ekspektasi publik setelah federasi menunjuk sosok dengan rekam jejak internasional tersebut. Mantan pemain timnas Indonesia, Supriyono Prima, menilai turnamen regional Asia Tenggara itu merupakan target antara yang paling krusial pada fase awal kepemimpinan Heartman, mengingat hingga kini Indonesia belum pernah mengangkat trofi Piala AFF. Menurut Supriyono, keberhasilan meraih gelar juara Piala AFF akan menjadi pembuktian nyata kapasitas Heartman di mata publik, sekaligus menjadi legitimasi awal atas kepercayaan besar yang diberikan PSSI kepadanya. Turnamen ini dinilai sebagai ajang ideal karena menuntut adaptasi cepat, konsistensi performa, serta pemahaman mendalam terhadap karakter sepak bola Asia Tenggara yang syarat tekanan, tempo tinggi, dan rivalitas emosional, sehingga secara langsung menguji kecakapan pelatih dalam membaca lawan, mengelola tekanan publik, serta memaksimalkan potensi pemain dalam waktu persiapan yang relatif singkat. Piala AFF juga dianggap sebagai tolok ukur penting untuk menilai apakah metode kepelatihan yang selama ini diterapkan Heartman di Oseania dan Amerika Utara mampu diterjemahkan secara efektif ke dalam konteks sepak bola Asia Tenggara yang memiliki dinamika berbeda dari sisi budaya, fisik, dan atmosfer kompetisi. Jika mampu mempersembahkan trofi Piala AFF, Heartman tidak hanya mencatat prestasi awal yang signifikan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap arah baru sepak bola nasional dan menjadi fondasi psikologis yang kuat untuk target yang lebih besar. Selain Piala AFF, Supriyono menilai Heartman juga dihadapkan pada ekspektasi besar di ajang lain, seperti Piala Asia 2027 yang dipandang sebagai momen membangun tim solid untuk bersaing di level Asia, serta Asian Games 2026 dengan target membawa tim nasional kelompok usia di bawah 23 tahun menembus fase gugur atau bahkan meraih medali. Di sisi lain, media Jepang Football Tribe Asia turut menyoroti penunjukan John Heartman sebagai langkah tepat PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert dengan menilai pengalaman internasional Heartman bersama timnas Kanada sebagai modal besar untuk mengangkat level timnas Indonesia. John Heartman resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2026, mengakhiri kekosongan kursi pelatih sejak Oktober 2025. Tantangan besar pun langsung menanti pelatih berusia 50 tahun tersebut, dengan harapan pengalamannya membawa Kanada berprestasi dapat menular ke skuad Garuda. Pengumuman tersebut menarik perhatian luas media Asia Tenggara yang menilai Heartman memiliki sejumlah keunggulan sesuai kebutuhan timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas permainan dan daya saing. Football Tribe Asia menilai filosofi permainan disiplin, intensitas tinggi, serta pendekatan vertikal yang diterapkan Heartman telah terbukti mengubah Kanada menjadi kekuatan kompetitif di panggung global, sebuah pencapaian yang diharapkan dapat ditiru Indonesia dalam upaya naik level di sepak bola Asia. John Heartman lahir di Consett, County Durham, Inggris, pada pertengahan Juli 1975 dan memulai karier kepelatihannya sejak masih menjadi mahasiswa, serta dosen paruh waktu di Universitas Northumbria, sembari melatih tim-tim muda Akademi Sunderland. Karier internasionalnya dimulai saat pindah ke Selandia Baru pada awal 2001, di mana ia sukses membimbing tim nasional wanita negara tersebut lolos ke Piala Dunia Wanita 2007 dan 2011, serta Olimpiade Beijing 2008. Prestasi itu mengantarkannya ke Kanada, memimpin tim nasional wanita dari 2011 hingga 2018, meraih medali perunggu Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016, serta medali emas Pan American Games 2011. Keputusan mengejutkan terjadi ketika Heartman kemudian dipercaya menangani tim nasional putra Kanada yang di bawah kepemimpinannya berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar, mengakhiri penantian panjang sejak edisi Meksiko 1986. Football Tribe Asia menyoroti bahwa di bawah kepemimpinan Heartman, peringkat FIFA Kanada melonjak drastis dari luar 90 besar hingga menembus jajaran 30 besar dunia, seiring budaya persaudaraan dan kebersamaan yang kuat di dalam tim. Ini, babak baru dimulai bagi John Heartman setelah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun, di mana pada sepanjang 2026 ia dihadapkan pada agenda padat mulai dari FIFA Series pada Maret, Piala AFF pada pertengahan tahun, hingga rangkaian FIFA Matchday pada September, Oktober, dan November.
Dengan pengalaman lintas benua yang langka, rekam jejak lolos ke Piala Dunia, serta pola pikir pengembangan tim yang jelas, Piala AFF 2026 pun dipandang sebagai trofi wajib yang harus diraih untuk menegaskan kualitas John Hartman, sekaligus membuka jalan baru bagi ambisi besar timnas Indonesia di masa depan. Keberhasilan atau kegagalan John Hartman di Piala AFF 2026 pada akhirnya akan menjadi titik ukur paling nyata bagi publik untuk menilai apakah revolusi yang dijanjikan PSSI benar-benar berjalan di jalur yang tepat atau justru kembali terjebak dalam siklus ekspektasi tanpa realisasi. Trofi Piala AFF dipandang bukan sekadar gelar regional, melainkan simbol legitimasi atas perubahan arah kebijakan sepak bola nasional, mulai dari pemilihan pelatih, pembinaan pemain, hingga sinkronisasi antara tim nasional dan kompetisi domestik. Dalam konteks ini, Hartman tidak hanya dituntut memenangkan pertandingan, tetapi juga menunjukkan identitas permainan yang jelas, disiplin taktik yang konsisten, serta kemampuan memaksimalkan potensi pemain lokal dan diaspora dalam satu kerangka tim yang solid. Tekanan publik dipastikan akan sangat besar, mengingat Piala AFF selama ini selalu menjadi ajang yang syarat emosi, rivalitas sejarah, dan gengsi antar negara Asia Tenggara, khususnya ketika Indonesia berhadapan dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Setiap keputusan Hartman, mulai dari pemilihan skuad, rotasi pemain, hingga pendekatan strategi di laga-laga krusial, akan disorot sebagai refleksi langsung dari kualitas kepemimpinannya. Keberhasilan mengangkat trofi Piala AFF diyakini akan memberikan efek domino yang sangat positif, mulai dari meningkatnya kepercayaan pemain terhadap metode latihan dan filosofi pelatih, bertambahnya dukungan publik, hingga menguatnya posisi PSSI dalam menjalankan program jangka panjang menuju level Asia dan dunia. Sebaliknya, kegagalan di turnamen ini berpotensi menimbulkan keraguan besar, mengingat Piala AFF adalah target paling realistis yang bisa diukur dalam waktu singkat sebelum Indonesia melangkah ke tantangan yang lebih berat, seperti Piala Asia dan kualifikasi turnamen global. Oleh karena itu, Piala AFF 2026 tidak hanya diposisikan sebagai turnamen biasa, melainkan sebagai fondasi awal pembuktian, di mana John Hartman harus mampu menerjemahkan seluruh pengalaman lintas benuanya ke dalam konteks sepak bola Indonesia yang unik, penuh tekanan, dan menuntut hasil nyata. Dengan jadwal yang padat, ekspektasi publik yang tinggi, serta sorotan media regional dan internasional, perjalanan Hartman bersama timnas Indonesia akan memasuki fase penentuan, di mana satu trofi Piala AFF dapat menjadi pemantik era baru sepak bola nasional, memperkuat mental juara pemain, serta menegaskan bahwa keputusan PSSI menunjuk John Hartman bukanlah perjudian, melainkan langkah strategis yang terukur dan berorientasi prestasi jangka panjang. Di luar aspek teknis di lapangan, Piala AFF 2026 juga akan menjadi arena ujian manajerial bagi John Hartman dalam mengelola dinamika internal tim nasional Indonesia yang selama ini dikenal kompleks dan penuh tantangan. Hartman dituntut mampu meredam ego pemain, menyatukan latar belakang berbeda antara pemain lokal Liga Indonesia dan pemain yang berkarir di luar negeri, serta membangun hierarki tim yang sehat tanpa memicu kecemburuan atau konflik internal. Pengalaman Hartman membangun kultur tim nasional Kanada yang berbasis kebersamaan, disiplin, dan rasa memiliki diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam konteks Indonesia yang memiliki tekanan publik jauh lebih besar dan eksposur media yang nyaris tanpa jeda. Setiap hasil pertandingan di Piala AFF berpotensi memengaruhi stabilitas psikologis skuad, sehingga kemampuan Hartman dalam menjaga fokus, motivasi, dan konsistensi performa akan sangat menentukan. Selain itu, turnamen ini juga akan menjadi tolok ukur efektivitas komunikasi antara pelatih kepala dengan PSSI, klub-klub peserta Liga Indonesia, serta para pemangku kepentingan lain yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri. Keberhasilan di Piala AFF akan memperkuat narasi bahwa Indonesia berada di jalur yang benar dalam membangun sistem sepak bola modern, di mana keputusan teknis tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis perencanaan jangka menengah dan panjang. Sebaliknya, jika timnas Indonesia kembali gagal meraih gelar, evaluasi besar hampir pasti dilakukan, tidak hanya terhadap kinerja pelatih, tetapi juga terhadap sistem pendukung di sekeliling tim nasional, mulai dari manajemen jadwal, kualitas kompetisi domestik, hingga kesiapan infrastruktur dan sport science. Dalam konteks ini, Piala AFF 2026 menjadi semacam cermin besar yang akan memantulkan kondisi sebenarnya sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Apakah sudah matang untuk melangkah ke level berikutnya, atau masih terjebak dalam masalah klasik yang berulang? Oleh sebab itu, keberhasilan Hartman di ajang ini diyakini akan menjadi landasan psikologis yang sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di masa depan, termasuk Piala Asia dan agenda kualifikasi turnamen dunia. Karena mental juara tidak lahir dari wacana atau rencana semata, melainkan dari keberanian menaklukkan target konkret di panggung yang paling dekat dengan realitas persaingan regional.
PSSI jangan naturalisasi pemain keturunan ini meski masuk radar. PSSI kembali dihadapkan pada dilema besar dalam menentukan arah kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Salah satu nama yang sempat masuk radar adalah Tristan Goijer, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di kompetisi Eredivisie bersama PIC Zwolle. Namun peluang tersebut kembali dibayangi tanda tanya besar setelah Goijer mengalami cedera serius pada bagian hamstring. Cedera yang menambah panjang daftar masalah fisik yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir. Insiden ini menjadi perhatian serius karena sebelumnya Goijer juga sempat mengalami cedera lutut parah yang memaksanya menepi cukup lama dari lapangan hijau. Cedera terbaru Goijer terjadi saat dirinya melakukan sprint mengejar pemain NSC Nijmegen, Kodai Sano, dalam sebuah pertandingan Eredivisie. Pada momen tersebut, Goijer terlihat langsung memegangi bagian belakang pahanya sebelum akhirnya terjatuh dan tidak mampu melanjutkan permainan. Kondisi ini memicu kekhawatiran dari tim pelatih PEC Zwolle. Pelatih kepala PSI Zwolle, Henry van der Veek, menyampaikan penilaian bahwa cedera tersebut terlihat cukup serius dan menjadi pukulan berat bagi Goijer yang sebenarnya tengah berupaya keras kembali ke performa terbaik setelah pulih dari cedera sebelumnya. Situasi ini semakin mempertegas bahwa kondisi fisik Goijer masih menjadi persoalan besar dalam perjalanan karier profesionalnya. Kasus Tristan Goijer kemudian memunculkan diskusi lebih luas mengenai risiko naturalisasi pemain keturunan yang memiliki riwayat cedera serius sejak usia muda. Dalam konteks timnas Indonesia, faktor kebugaran dan ketahanan fisik menjadi aspek krusial karena kalender pertandingan internasional yang padat dan tuntutan intensitas tinggi di level Asia maupun dunia. Pemain yang rentan cedera berpotensi mengganggu kestabilan tim, baik dari sisi taktik maupun kontinuitas skuad. Dalam sepak bola modern, istilah pemain berkaki kaca sering digunakan untuk menggambarkan pemain dengan bakat besar, namun sering mengalami cedera, sehingga sulit diandalkan dalam jangka panjang. Fenomena ini pernah terjadi pada sejumlah pemain kelas dunia. Salah satu contoh yang kerap dijadikan perbandingan adalah Gareth Bale, mantan bintang Real Madrid. Meski memiliki kualitas luar biasa dan berperan penting dalam berbagai gelar bergengsi, karier Bale juga diwarnai masalah cedera kronis. Cedera yang datang berulang kali membuat performanya sulit konsisten dan kerap menyulitkan tim dalam merancang strategi jangka panjang. Dari pengalaman tersebut, banyak klub dan federasi kini semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pemain dengan riwayat cedera berat. Tristan Goijer sendiri lahir di Blaricum, Belanda, pada tahun 2004. Ia mengawali perjalanan sepak bolanya dari akademi lokal sebelum akhirnya direkrut Ajax Amsterdam pada usia muda. Goijer dikenal sebagai pemain bertahan dengan fleksibilitas tinggi, mampu bermain sebagai bek kanan, bek tengah, maupun sayap kanan. Debutnya di level senior bersama Ajax sudah tercatat sejak akhir tahun 2023, sebuah pencapaian yang menegaskan potensi besarnya sebagai pemain masa depan. Dari sisi kualitas teknis dan pemahaman permainan, Goijer dianggap memiliki modal yang menarik untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Namun demikian, potensi besar tersebut harus diimbangi dengan kondisi fisik yang prima dan berkelanjutan. Cedera hamstring dan lutut yang dialami Goijer dalam rentang waktu relatif berdekatan menjadi alarm bagi pihak manapun yang ingin mengandalkannya dalam jangka panjang. Proses pemulihan yang panjang tidak hanya memengaruhi performa di lapangan, tetapi juga perkembangan mental dan konsistensi seorang pemain muda yang masih berada dalam fase pembentukan karier. Berkaca pada kondisi tersebut, ada sejumlah pertimbangan penting yang layak menjadi bahan evaluasi PSSI sebelum melangkah lebih jauh dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Riwayat cedera menjadi faktor utama yang tidak bisa diabaikan, karena kebugaran jangka panjang sangat menentukan kontribusi pemain di level tim nasional. Selain itu, kemampuan dan konsistensi performa di kompetisi tinggi harus benar-benar teruji, bukan sekadar berdasarkan potensi atau label pemain akademi klub besar. Aspek komitmen dan kesiapan mental juga tak kalah penting. Mengingat pemain naturalisasi diharapkan memiliki dedikasi jangka panjang, serta kesiapan beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Di sisi lain, manajemen risiko dari tim medis dan pelatih juga harus disiapkan dengan matang untuk mengantisipasi kemungkinan cedera berulang. Terkait peluang membela timnas Indonesia, Tristan Goijer sebelumnya pernah menyampaikan pandangannya dalam sebuah wawancara. Ia disebut menghormati perkembangan sepak bola Indonesia dan tidak menutup pintu untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Namun, ia juga menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah pemulihan total dari cedera serta membangun kembali karirnya di level klub, khususnya bersama Ajax. Sikap tersebut mencerminkan pendekatan realistis, di mana Goijer tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan besar tanpa kondisi fisik yang benar-benar siap. Situasi ini menuntut PSSI untuk bersikap sangat cermat dan objektif.
Naturalisasi pemain keturunan dengan kualitas tinggi memang dapat memberikan dampak instan. Tetapi jika dibarengi dengan masalah fisik kronis, langkah tersebut justru berpotensi menjadi bumerang. Konsistensi bermain dan ketahanan fisik adalah modal utama untuk bersaing di level internasional yang menuntut intensitas tinggi dan jadwal padat. Dengan belajar dari kasus Tristan Goijer, PSSI diharapkan semakin selektif, tidak hanya terpikat oleh nama besar atau potensi, tetapi juga mempertimbangkan risiko jangka panjang demi menjaga kualitas, stabilitas, dan kesinambungan prestasi timnas Indonesia di masa depan. Kedepan, perdebatan mengenai naturalisasi pemain keturunan seperti Tristan Goijer diperkirakan akan terus mengemuka seiring ambisi besar PSSI membangun tim nasional yang kompetitif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, federasi tidak hanya dituntut untuk berpikir jangka pendek demi mengejar hasil cepat, tetapi juga merancang fondasi kuat yang mampu menopang performa tim nasional dalam kurun waktu panjang. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pemain dengan riwayat cedera berulang dapat berdampak langsung pada stabilitas skuad. Mulai dari seringnya pergantian komposisi tim, terganggunya kontinuitas taktik, hingga meningkatnya beban kerja pemain lain yang harus menutup kekosongan. Kondisi tersebut tentu berisiko menurunkan kualitas permainan tim nasional secara keseluruhan, terutama ketika menghadapi turnamen besar dengan jadwal padat dan tekanan tinggi. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap aspek medis, kebugaran, dan daya tahan fisik pemain menjadi keharusan mutlak sebelum keputusan naturalisasi diambil. PSSI juga perlu memastikan bahwa setiap pemain yang diproyeksikan masuk ke tim nasional memiliki kesiapan bermain secara konsisten, bukan hanya mampu tampil sesekali dalam kondisi prima. Selain itu, keberlanjutan program pembinaan pemain lokal tetap harus menjadi prioritas utama agar tim nasional tidak semata bergantung pada naturalisasi. Pemain-pemain muda hasil pembinaan dalam negeri yang memiliki fisik kuat, mental tangguh, serta pemahaman taktik yang baik harus terus diberi ruang dan kesempatan berkembang. Dengan demikian, naturalisasi seharusnya diposisikan sebagai pelengkap, bukan solusi instan atas semua persoalan. Kasus Goijer dapat dijadikan cermin bahwa kualitas teknis tinggi tidak selalu sejalan dengan kesiapan fisik jangka panjang. Jika PSSI mampu mengambil pelajaran dari situasi ini, maka proses seleksi pemain keturunan ke depan akan lebih ketat, terukur, dan berbasis manajemen risiko yang matang. Langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ambisi prestasi dan stabilitas tim, sehingga timnas Indonesia dapat melangkah dengan fondasi yang lebih kuat, konsisten, dan berdaya saing tinggi di level internasional tanpa dibayangi kekhawatiran akan masalah cedera kronis yang berulang. Dalam kerangka besar pembangunan sepak bola nasional, keputusan PSSI terkait naturalisasi tidak bisa dilepaskan dari visi jangka panjang menuju kemandirian dan daya saing global. Setiap kebijakan yang diambil hari ini akan memiliki konsekuensi langsung pada beberapa tahun ke depan, baik dari sisi prestasi, keuangan, maupun kepercayaan publik. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam menilai profil pemain keturunan seperti Tristan Goijer menjadi semakin relevan. Sepak bola modern menuntut intensitas tinggi, ritme cepat, serta kalender kompetisi yang semakin padat, sehingga pemain dengan riwayat cedera berulang berpotensi mengalami kesulitan untuk beradaptasi secara konsisten. Jika kondisi tersebut terjadi di level tim nasional, dampaknya bukan hanya pada performa individu, tetapi juga pada kestabilan strategi tim secara keseluruhan. Pelatih akan kesulitan menyusun kerangka permainan jangka panjang karena harus terus melakukan penyesuaian akibat absennya pemain kunci, sementara pemain lain dipaksa mengisi peran yang tidak selalu sesuai dengan karakter permainan mereka. Selain aspek teknis dan medis, PSSI juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan adaptasi sosial. Pemain yang sering mengalami cedera umumnya menghadapi tekanan mental lebih besar, mulai dari rasa cemas akan kambuhnya cedera hingga kekhawatiran kehilangan tempat di tim. Dalam konteks tim nasional Indonesia yang tengah berupaya membangun mental juara dan identitas permainan yang solid, kondisi psikologis pemain menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Pemain naturalisasi diharapkan hadir sebagai penguat, pembawa pengalaman, dan teladan profesionalisme, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian akibat kondisi fisik yang rapuh. Oleh karena itu, seleksi naturalisasi idealnya melibatkan analisis menyeluruh lintas departemen, mulai dari tim pelatih, tim medis, hingga perencana program jangka panjang federasi. Di sisi lain, kasus Goijer juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai arah kebijakan pengembangan pemain keturunan. PSSI dapat menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pemantauan pemain diaspora, tidak hanya menilai kemampuan teknis dan potensi pasar, tetapi juga memprioritaskan rekam jejak kebugaran, serta konsistensi bermain di level klub. Dengan pendekatan tersebut, naturalisasi tidak lagi sekadar berbasis peluang dan nama besar, melainkan benar-benar menjadi investasi strategis yang memberikan nilai tambah nyata bagi tim nasional. Pada saat yang sama, pembinaan pemain lokal harus terus diperkuat agar Indonesia memiliki stok pemain yang sehat, kompetitif, dan siap bersaing tanpa ketergantungan berlebihan pada opsi naturalisasi.
Jika PSSI mampu menyeimbangkan dua jalur ini secara bijak, yakni seleksi ketat pemain keturunan dan penguatan sistem pembinaan domestik, maka risiko kesalahan kebijakan dapat diminimalkan. Keputusan untuk menunda atau bahkan membatalkan naturalisasi pemain dengan risiko cedera tinggi bukanlah bentuk kemunduran, melainkan langkah rasional demi menjaga kesinambungan prestasi. Publik sepak bola Indonesia pun pada akhirnya akan lebih memahami bahwa membangun tim nasional yang kuat tidak selalu identik dengan langkah instan, melainkan membutuhkan perencanaan matang, kesabaran, dan keberanian mengambil keputusan tidak populer demi kepentingan jangka panjang. Dengan fondasi seperti itu, Timnas Indonesia diharapkan mampu tumbuh secara stabil, memiliki identitas permainan yang jelas, serta tampil konsisten di level regional maupun internasional tanpa dibayangi masalah klasik berupa krisis pemain akibat cedera yang berulang. Calon lawan di FIFA Series buat John Hartman sumringah. Kabar mengenai calon lawan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 menjadi sinyal positif bagi pelatih kepala John Hartman. Pelatih asal Kanada tersebut disebut berpotensi merasa puas apabila skuad Garuda benar-benar menghadapi Timnas Islandia dalam turnamen yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada rentang akhir Maret 2026. Laga melawan Islandia dinilai akan memberi kesempatan ideal bagi Hartman untuk menguji kekuatan terbaik Timnas Indonesia menghadapi tim Eropa yang memiliki karakter permainan fisik, disiplin, dan berpengalaman di level internasional. Sebelumnya, pada pertengahan Desember 2025, sempat beredar informasi bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Finlandia dalam FIFA Series 2026. Turnamen tersebut direncanakan berlangsung pada tanggal 23 hingga 31 Maret 2026. Namun laporan media Selandia Baru, Staff, menyebutkan bahwa Finlandia justru akan bergabung dengan Cape Verde, Chile, dan tuan rumah Selandia Baru. Situasi ini kemudian memunculkan spekulasi baru terkait calon lawan Indonesia. Nama Islandia mendadak muncul dalam daftar peserta FIFA Series 2026 berdasarkan informasi yang tercantum di laman Wikipedia turnamen tersebut. Islandia disebut akan berada dalam satu kelompok bersama Saint Kitts and Nevis dan Tahiti. Meski demikian, informasi tersebut belum sepenuhnya dapat dipastikan karena laman Wikipedia bersifat terbuka dan dapat disunting oleh siapa saja. Kendati demikian, kemungkinan bertemunya Indonesia dan Islandia tetap memicu antusiasme karena nilai strategis laga tersebut bagi perkembangan Timnas Indonesia. Jika Islandia benar menjadi lawan, Timnas Indonesia dipastikan menghadapi ujian berkualitas. Islandia saat ini menempati peringkat 74 dunia dan memiliki rekam jejak kuat di kancah internasional. Negara Eropa Utara tersebut pernah menggebrak dunia sepak bola saat dilatih Heimir Hallgrimsson dengan menembus perempat final Piala Eropa 2016 serta lolos ke putaran final Piala Dunia 2018. Meski gagal tampil di beberapa edisi turnamen besar setelahnya, Islandia tetap dianggap sebagai tim dengan fondasi permainan solid. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Islandia menunjukkan daya saing tinggi. Mereka finish di posisi ketiga grup dengan raihan 7 poin dan hanya terpaut 3 angka dari Ukraina yang berada di posisi batas playoff. Capaian tersebut menegaskan bahwa Islandia masih memiliki kualitas untuk bersaing di level atas, terutama sebagai wakil kawasan Eropa Utara. Kekuatan Irlandia juga diperkuat kehadiran sejumlah pemain yang merumput di liga-liga top Eropa. Nama-nama seperti Albert Gudmundsson yang membela Fiorentina, Hakon Haraldsson bersama LOSC Lille, hingga Andriga Johnson yang bermain untuk Blackburn Rovers menjadi tulang punggung tim. Kehadiran pemain-pemain tersebut membuat Islandia dipandang sebagai lawan ideal untuk mengukur kapasitas Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih baru. Bagi John Hartman, laga melawan Islandia akan menjadi momen penting untuk menguji kedalaman taktik dan kesiapan mental pemain. Tim Eropa dengan gaya bermain terstruktur dan intensitas tinggi dinilai cocok untuk mengukur sejauh mana progres skuad Garuda dalam menghadapi lawan dengan level kompetisi berbeda dari Asia Tenggara. Di sisi lain, reputasi John Hartman sebagai pelatih bertangan dingin juga semakin diperkuat oleh pengakuan para pemain bintang yang pernah bekerja di bawah arahannya. Salah satu penyerang top yang kini berstatus bintang Juventus, Jonathan David, memberikan penilaian tinggi terhadap kapasitas Hartman sebagai ahli strategi. Jonathan David menilai Hartman memiliki keunggulan utama pada fleksibilitas taktik dan kemampuan membaca permainan, sehingga tidak terpaku pada satu pola atau formasi tertentu. Menurut penilaian tersebut, Hartman dikenal selalu menyiapkan pendekatan berbeda untuk setiap pertandingan sesuai karakter lawan. Kemampuan adaptasi inilah yang membuat timnas Kanada pada masanya dijuluki sebagai tim yang sulit ditebak karena mampu mengubah formasi dan gaya bermain, bahkan saat laga sedang berlangsung. Pergantian dari skema 3 back ke 4 back atau perubahan struktur lini tengah dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengganggu keseimbangan tim.
Pendekatan adaptif ini tidak lepas dari metode latihan yang menekankan penguasaan berbagai sistem permainan. Hartman dikenal melatih timnya untuk memahami beberapa formasi sekaligus, sehingga pemain mampu bertransisi dengan lancar antar skema dalam satu pertandingan maupun antar laga. Strategi tersebut membuat lawan kesulitan membaca pola permainan dan mempersiapkan antisipasi yang tepat. Selain keunggulan taktik, Hartman juga dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan aspek psikologis dan kebersamaan tim. Mantan pemain timnas Kanada lainnya, Kamal Miller, menilai Hartman sebagai sosok pemimpin yang rendah hati dan fokus membangun chemistry kolektif. Ia disebut tidak menonjolkan ego pribadi, melainkan menempatkan pemain sebagai pusat perhatian dan memberikan penghargaan atas kontribusi mereka di lapangan. Pendekatan kepemimpinan seperti ini dinilai sangat relevan bagi timnas Indonesia yang tengah memasuki fase pembentukan identitas baru. Dengan latar belakang pemain yang beragam, baik dari kompetisi domestik maupun luar negeri, dibutuhkan pelatih yang mampu menyatukan visi, membangun kepercayaan, dan menciptakan suasana tim yang solid. Dengan potensi menghadapi Islandia di FIFA Series 2026, serta rekam jejak positif John Hartman sebagai pelatih modern, harapan publik sepak bola Indonesia pun meningkat. Turnamen ini tidak hanya dipandang sebagai ajang uji coba, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif, adaptif, dan siap bersaing menghadapi lawan dari berbagai level dan karakter permainan. Secara keseluruhan, potensi pertemuan timnas Indonesia dengan Islandia di FIFA Series 2026 dapat dipandang sebagai momentum strategis yang sangat bernilai bagi skuad Garuda di bawah kepemimpinan John Hartman. Karena laga tersebut bukan sekadar uji coba biasa, melainkan sarana mengukur kesiapan taktik, mental, dan kedalaman skuad menghadapi lawan Eropa yang matang secara struktur permainan, disiplin, serta pengalaman internasional, sekaligus menjadi panggung ideal bagi Hartman untuk menerapkan filosofi kepelatihan yang adaptif, fleksibel, dan berbasis pemahaman karakter pemain, seperti yang telah ia tunjukkan bersama timnas Kanada, di mana kemampuan beralih formasi, membaca lawan, serta membangun chemistry tim menjadi fondasi utama. Ditambah lagi pengakuan dari para pemain top dunia yang menegaskan kapasitas Hartman bukan hanya sebagai perancang strategi, tetapi juga pemimpin yang mampu menyatukan tim tanpa ego, sehingga jika kesempatan menghadapi Islandia benar-benar terwujud, FIFA Series 2026 dapat menjadi titik awal penting bagi timnas Indonesia untuk naik level, membangun identitas permainan yang modern dan berani, serta menanamkan kepercayaan diri bahwa skuad merah putih mampu bersaing secara kompetitif di panggung internasional dengan pendekatan yang terukur, kolektif, dan berorientasi jangka panjang. Jelang FIFA Series, John Hartman tegaskan timnas Indonesia siap naik level. Timnas Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam perjalanan internasionalnya saat dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta pada rentang tanggal 23 hingga 31 Maret 2026. Turnamen ini menjadi momentum penting bagi skuad Garuda untuk menunjukkan arah baru di bawah kepemimpinan pelatih anyar John Hartman. Menjelang laga perdana tersebut, Hartman menegaskan keyakinannya bahwa timnas Indonesia telah berada di jalur yang tepat untuk naik ke level yang lebih tinggi dalam peta persaingan sepak bola internasional. John Hartman menyampaikan optimismenya setelah melihat langsung potensi, karakter, serta antusiasme besar yang mengelilingi timnas Indonesia. Menurut penilaiannya, skuad Merah Putih memiliki fondasi kuat untuk berkembang, tidak hanya dari sisi teknis permainan, tetapi juga dari mentalitas, dukungan publik, serta struktur sepak bola yang mulai terbangun secara sistematis. Ia menilai Indonesia berada dalam fase krusial, di mana proses transisi harus dijalani dengan kesabaran, namun juga keberanian untuk menantang standar yang lebih tinggi. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia terjadi setelah federasi memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert, menyusul kegagalan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Hartman datang membawa rekam jejak panjang di level internasional, termasuk pengalamannya mengangkat performa timnas Selandia Baru serta timnas Kanada, baik di sektor putra maupun putri. Pengalaman tersebut menjadi modal utama dalam upaya membangun identitas baru timnas Indonesia yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Sebagai pelatih, Hartman menyadari sepenuhnya besarnya tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Ia memahami bahwa timnas Indonesia bukan sekadar tim sepak bola, melainkan simbol kebanggaan nasional yang memiliki jutaan pendukung fanatik dan loyal. Dukungan supporter Indonesia yang dikenal militan dinilai sebagai kekuatan besar, namun sekaligus menjadi tekanan tersendiri bagi setiap pelatih yang menukangi skuad Garuda. Meski demikian, Hartman menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tantangan tersebut dan menjadikannya sebagai energi positif dalam membangun tim.
Dalam proses awal pengamatannya, Hartman menilai bahwa pemain-pemain timnas Indonesia, termasuk Kapten Jay Itzes dan rekan-rekannya, telah menunjukkan kapasitas untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Ia melihat potensi besar dalam skuad yang ada, terutama dengan kombinasi pemain lokal, pemain abroad, serta pemain keturunan yang kini menjadi bagian penting dari struktur tim nasional. Menurut Hartman, konsistensi tampil di turnamen internasional level dunia adalah langkah mutlak jika Indonesia ingin benar-benar naik kelas dan tidak hanya menjadi peserta pelengkap di kawasan regional. Hartman menekankan bahwa pengalamannya bersama timnas Selandia Baru dan Kanada telah membuktikan bahwa proses pembangunan tim membutuhkan visi jangka panjang, disiplin, serta keberanian mengambil keputusan strategis. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki daya tarik unik, baik dari sisi populasi, gairah sepak bola, maupun potensi pasar, yang menjadikan negara ini sangat siap untuk melangkah ke fase berikutnya dalam sejarah sepak bolanya. Ia merasakan secara langsung bahwa atmosfer di sekitar timnas Indonesia menunjukkan kesiapan kolektif untuk berubah dan berkembang. Lebih jauh, Hartman juga menegaskan bahwa targetnya tidak semata-mata mengejar hasil instan. Ia ingin membangun sistem yang tetap berjalan bahkan setelah dirinya tidak lagi menangani timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut berharap dapat meninggalkan warisan positif berupa struktur kerja, budaya profesional, serta standar performa yang lebih tinggi bagi generasi pemain berikutnya. Ia menilai keberhasilan sejati seorang pelatih tim nasional bukan hanya diukur dari trofi, tetapi dari keberlanjutan perkembangan tim dalam jangka panjang. FIFA Series 2026 sendiri menjadi panggung pertama bagi John Hartman untuk menerjemahkan gagasannya bersama timnas Indonesia. Turnamen ini bukan hanya menjadi ajang uji coba, tetapi juga kesempatan untuk mengukur kesiapan mental dan taktik tim dalam menghadapi lawan-lawan dari luar zona Asia. Laga melawan Saint Kitts and Nevis di pertandingan pembuka dipandang sebagai kesempatan awal untuk menanamkan filosofi permainan, meningkatkan kepercayaan diri pemain, serta membangun chemistry antar lini. Jika mampu melangkah mulus di fase awal, timnas Indonesia berpeluang menghadapi Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026 yang digelar di Indonesia.